Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalisa Fitri dengan NIM 2504238. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Sosial dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Hanosilina, SIP MAP. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk saja kepada yang pertama. Seperti yang sudah kita ketahui, ketika kita membahas masyarakat, sebenarnya kita sedang membahas sesuatu yang sangat kompleks. Kenapa ada ketimpangan sosial, kenapa ada konflik, dan kenapa ada perubahan sosial yang begitu cepat. Nah, untuk memahami semua itu, kita membutuhkan yang namanya teori sosial. Teori sosial membantu kita melihat pola, pemahaman penyebab, dan bahkan memprediksi arah perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya, peran teori sosial. Teori sosial memiliki beberapa peran penting, di antaranya yaitu sebagai alat analisis. Teori membantu kita memahami fenomena sosial seperti kemiskinan, konflik, ketimpangan, atau perubahan budaya. Selanjutnya, sebagai pedoman penelitian, teori menjadi dasar dalam menyusun penelitian sosial agar lebih terarah. Dan sebagai alat kritik sosial, teori juga bisa digunakan untuk mengkritisi ketidakadilan sosial, sistem kekuasaan, atau struktur ekonomi. Dan selanjutnya, teori sosial juga sebagai dasar kebijakan publik. Banyak kebijakan pemerintah sebenarnya lahir dari kajian teori sosial. Nah, menurut Anthony Giddens dalam bukunya Sosiologi pada tahun 2009, teori sosial tidak hanya menjelaskan masyarakat, tetapi juga membantu kita memahami bagaimana kita sebagai individu berperan di dalamnya. Yang ketiga yaitu perkembangan teori sosial klasik. Teori sosial klasik berkembang pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Teori ini muncul karena perubahan besar seperti revolusi industri dan revolusi Prancis. Tokoh-tokohnya antara lain yang pertama Karl Marx. Marx melihat masyarakat dari sudut pandang konflik kelas. Yang kedua yaitu Emil Durkheim. Durkheim lebih fokus pada keteraturan sosial. Yang ketiga yaitu Max Weber. Weber menekankan pentingnya tindakan sosial dan rasionalitas. Selanjutnya, kita masuk ke perkembangan teori sosial modern. Teori sosial modern berkembang di pertengahan abad ke-20. Fokusnya lebih luas dan lebih sistematis. Beberapa teori penting, yang pertama, fungsionalisme struktural, dikembangkan oleh Talcott Parsons. Menurutnya, masyarakat seperti sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Jika satu bagian terganggu, maka sistem ikut terganggu. Yang kedua, teori konflik modern, dikembangkan lebih lanjut oleh Rolf Dahrendorf. Ia melihat konflik bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kekuasaan dan otoritas. Yang ketiga, interaksionisme simbolik. Teori ini melihat masyarakat dari interaksi sehari-hari dan simbol yang digunakan manusia dalam berkomunikasi. Teori modern mulai lebih memperhatikan peran individu, interaksi sosial, dan struktur sosial secara bersamaan. Yang kelima, teori sosial kontemporer. Teori kontemporer muncul karena globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan budaya yang sangat cepat. Adapun beberapa tokoh penting, yang pertama yaitu Jürgen Habermas. Ia mengembangkan teori tindakan komunikatif. Menurutnya, komunikasi yang rasional dapat menciptakan masyarakat yang lebih demokratif. Yang kedua yaitu Michel Foucault. Foucault membahas hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Ia menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu terlihat, tetapi ada dalam wacana dan institusi. Yang ketiga,
Anthony Giddens. Dengan teori strukturasi, Giddens menjelaskan bahwa individu dan struktur saling mempengaruhi. Teori kontemporer lebih krisis, refleksif, dan banyak membahas isu global seperti identitas, media, gender, dan teknologi. Jadi, kalau kita lihat secara keseluruhan, teori sosial klasik fokus pada dasar pembentukan masyarakat modern, sedangkan teori modern melihat masyarakat sebagai sistem dan interaksi, dan teori kontemporer membahas dinamika global dan relasi kekuasaan yang lebih kompleks. Teori sosial bukan sekedar teori di buku, tetapi alat untuk memahami realitas sosial yang kita alami setiap hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.